Bayangkan hidup Anda dalam bayang-bayang ancaman kematian, di mana satu keputusan kecil bisa menentukan nasib Anda dan seluruh umat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang Nabi Musa alaihi wasallam. Kisah ini dimulai di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun, seorang raja yang sangat tirani dan kejam. Fir'aun merasa terancam oleh pertumbuhan pesat bangsa Israel, yang merupakan kelompok yang diperbudak di bawah pemerintahannya. Untuk mengendalikan populasi dan mencegah kemungkinan pemberontakan, Fir'aun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki dari bangsa Israel. Dalam situasi yang sangat berbahaya ini, ibu Nabi Musa, yang sangat mencintai anaknya, berusaha keras untuk menyembunyikannya dari pasukan Fir'aun. Setelah beberapa waktu, ketika dia tidak lagi bisa menyembunyikannya dengan aman, dia membuat sebuah keranjang bulu, menaruh Musa di dalamnya, dan meletakkannya di tepi Sungai Nil. Dengan penuh harapan dan keputusasaan, dia berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi anaknya dari ancaman maut. Keajaiban terjadi ketika keranjang itu ditemukan oleh putri Fir'aun saat dia sedang mandi di sungai. Putri Fir'aun merasa iba terhadap bayi tersebut dan memutuskan untuk membawanya ke istana. Nabi Musa dibesarkan dalam kemewahan istana Mesir. Tetapi meskipun hidup dalam kemewahan, hatinya tetap merasakan kedekatan dengan bangsanya yang hidup dalam perbudakan. Saat Nabi Musa dewasa, dia menyaksikan ketidakadilan yang mengerikan. Dia melihat seorang Mesir memukuli seorang Israel, dan dalam kemarahan serta kepedihannya, Nabi Musa membunuh Mesir itu dan melarikan diri ke padang gurun untuk menghindari hukuman dari Fir'aun. Di padang gurun, Nabi Musa bertemu dengan seorang wanita dari suku Midian dan menikah dengannya. Dia menjadi penggembala domba dan hidup dalam kedamaian selama beberapa tahun. Namun, hidup Nabi Musa berubah secara dramatis ketika dia menggembala domba di Gunung Sinai. Dia melihat semak belukar yang terbakar tetapi tidak hancur. Dari dalam semak tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepadanya melalui api yang tidak membakar semak itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk kembali ke Mesir dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nabi Musa merasa ragu dan khawatir tentang kemampuannya untuk melaksanakan tugas besar ini. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya beberapa mukjizat untuk meyakinkannya, seperti tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang menjadi putih karena penyakit kulit tapi kemudian sembuh. Dengan keyakinan baru, Nabi Musa kembali ke Mesir dan meminta Fir'aun untuk membebaskan bangsa Israel. Fir'aun menolak dan bahkan menambah beban kerja bangsa Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menimpakan serangkaian tulah pada Mesir. Tulah-tulah ini termasuk darah di Sungai Nil, ribuan katak, kutu, lalat, penyakit pada ternak, borok, hujan es, belalang, dan kegelapan. Tulah terakhir adalah kematian anak-anak pertama di Mesir, yang sangat mengerikan. Setelah tulah ini, Fir'aun akhirnya menyerah dan membiarkan bangsa Israel pergi. Nabi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan mereka memulai perjalanan panjang melalui padang gurun menuju tanah perjanjian. Perjalanan mereka penuh dengan tantangan. Mereka menghadapi kekeringan, kelaparan, dan berbagai kesulitan lainnya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyediakan kebutuhan mereka, termasuk makanan berupa mana dan burung puyuh, serta air dari batu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan petunjuk dan hukum melalui Nabi Musa di Gunung Sinai.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 10 perintahnya, yang menjadi pedoman moral dan hukum bagi bangsa Israel. Perintah-perintah ini meliputi instruksi untuk hidup dalam keadilan, hormat, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, bangsa Israel akhirnya tiba di batas tanah perjanjian. Nabi Musa diperlihatkan tanah yang dijanjikan dari jauh tetapi tidak diperkenankan untuk memasukinya sendiri. Dia meninggal di tepi tanah perjanjian, meninggalkan warisan kepemimpinan dan petunjuk hidup yang sangat berharga bagi umatnya. Kisah Nabi Musa adalah kisah tentang keberanian menghadapi kesulitan, keteguhan iman, dan kepemimpinan yang bijaksana. Semoga kita semua dapat belajar dari perjalanan dan pengorbanan Nabi Musa, serta mengambil pelajaran berharga untuk menghadapi tantangan dalam hidup kita dengan iman dan keberanian. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihi wasallam. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.